Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin muslimat, jamaah salat subuh Masjid Al-Ikhlas rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya, di antara nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, begitu pula nikmat taufik hidayah sehingga kita bisa hadir salat berjamaah subuh bersama kaum muslimin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatatkan bagi kita pahalanya sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man shallal isya fi jama'atin", barang siapa yang salat isya berjamaah maka ditulis baginya pahala salat separuh malam. Dan barang siapa yang dia melaksanakan sholat subuh berjamaah pada pagi harinya, maka ditulis baginya sholat malam semalam penuh. Ya, mudah-mudahan kita mendapatkan keutamaan ini dan terus kita dijadikan istiqomah untuk melaksanakan sholat berjamaah selalu di masjid. Bukan hanya sholat isya, sholat subuh, tapi sholat 5 waktu seluruhnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik untuk kita semua, Allahumma amin. Dan insya Allah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab Mukaffiratud Dzunub wal Khotoya, yaitu penggugur dosa dan kesalahan, yaitu masuk pada bab penggugur dosa yang disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di dalam sunnah beliau, yaitu masuk pada poin yang ketiga di antara penggugur dosa yang disebutkan di dalam as-sunnah, di dalam hadis, yaitu isbagul wudu kama amarallahu yukaffirul khotoya was sayyi'at, yaitu dengan kita menyempurnakan wudu kita, melaksanakan wudhu dengan sempurna sesuai dengan apa yang dia perintahkan oleh Allah, sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh baginda Rasul alaihi salatu wassalam, maka itu bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Di antara hadis yang menunjukkan hal tersebut, yang pertama di sini adalah hadis dari Amr ibn Abasah As-Sulami radhiyallahu ta'ala anhu, dalam hadis yang panjang. Wa fihi, di dalam hadis tersebut disebutkan, Fakultu ya Nabi Allah fal wudu'u hadithni anhu. Aku berkata, kata Amr bin Absah, wahai Nabi Allah, tolong sampaikanlah kepadaku tentang petunjuk tentang berwudu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, ma minkum rajulun yuqarribu wudu'ahu, tidaklah seorang pun di antara kalian
dia mendekatkan wudunya. Dia berusaha sebaik mungkin sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayatamadmadu, dia pun berkumur-kumur. Wa yastanshiku fayantathiru, dia pun menghirup air ke dalam hidungnya dan dia keluarkan. Illa kharrat khataya wajhihi wa fihi wa khayashimihi, melainkan akan berguguran dosa-dosa dari wajahnya, dari mulutnya, dan dari hidungnya. Thumma idza ghassala wajhahu kama amara Allah, kemudian ketika dia mencuci wajahnya seperti apa yang Allah perintahkan. Maksudnya yang diperintahkan di dalam ayat wudu, ya. Itu dalam surat Al-Maidah ayat ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Wahai orang-orang beriman, jika kalian hendak melaksanakan salat, maka cucilah wajah-wajah kalian. Nah, ini maksudnya, ya. Kama amarallah, seperti apa yang diperintahkan oleh Allah. Illa kharrat khataya wajhihi min atrafi lihyatihi ma'al ma', melainkan akan berjatuhan kesalahan-kesalahan dari wajahnya, dari ujung, ya, min atrafil yati, dari ujung-ujung jenggotnya, ya, bersamaan dengan air, ya. Termasuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena jenggot beliau, ya, termasuk apa, banyak. Makanya kalau beliau berwudu itu, ya, setelah mencuci wajah 3 kali, maka beliau mengambil air, ya, setelapak begini dimasukkan ke bawah dagu beliau begini, Pak. Kemudian beliau menyela-nyela, ya, jenggot beliau. Ya, ini sunnah bagi yang jenggotnya tebal gitu, ya. Kalau yang jenggotnya tipis, ya cukup cuci wajah saja, cukup, ya. Namun bagi mereka yang jenggotnya ketel, ya, tebal, ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu apa? Masukkan air ke bawah jenggot beliau begini, Pak. Ya, untuk meyakinkan bahwasanya air masuk ke, ya, wajah beliau, seluruh bagian wajah. Maka Pak, kesalahan pun akan berguguran bersamaan apa? Tetesan air dari ujung jenggotnya. Tsumma yaghsilu yadayhi ilal mirfaqaini, kemudian ketika dia mencuci kedua tangannya sampai kedua sikunya, ya, maka siku ini juga harus terkena air. Banyak yang kita saksikan kadang sikunya ini tidak basah, ya, maka harus, ya, dilebihkan saja, tidak apa-apa, ya, meyakinkan bahwasanya ini harus juga terkena. Kadang ada yang bajunya itu ngapret, ya, akhirnya ininya tuh tertutup, Pak, gitu, ya, maka jangan pakai yang terlalu ketat-ketat, ya, apalagi dia, ya, suka workout, ya, tangannya besar, mau di ini nggak bisa, Pak. Nah, ini jangan, ya. Kemudian dia ketika mencuci kedua tangannya sampai kedua sikunya, illa kharrat khataya yadayhi min anamilihi ma'al ma', melainkan akan berguguran kesalahan-kesalahan dari kedua tangannya dari ujung-ujung jari jemarinya bersama dengan tetesan air. Tsumma yamsahu ra'sahu illa kharrat khataya ra'sihi min atrafi sya'rihi ma'al ma'. Kemudian ketika dia mengusap kepalanya, ya, jadi beda antara wajah, tangan, dan kepala. Kalau kepala itu apa? Diusap, ya, al-masah. Kalau wajah ini kan faghsilu wujuh, cuci, ya, wajah kalian. Wa aydiyakum ilal marafiq, kedua tangan dicuci, perintahnya Pak, ya, al ghuslu. Tapi ketika kepala
ya, wamsahu biruusikum, usap kepala kalian. Ya, apa bedanya? Kalau perintahnya itu faghsilu, ya, perintahnya adalah al-ghusl, maka harus semua bagian. Tidak boleh ada yang tertinggal. Misalnya faghsilu wujuh, cucilah wajah, maka semuanya harus kena, Pak. Ya. Batas atas, batas bawah dagu, ini ujung-ujung telinga ini semua harus kena. Kalau ada yang kering misalnya, ya tidak terkena air, maka tidak sah wudunya. Itu kalau perintahnya faghsilu, yaitu wajah, kemudian tangan dan kaki. Itu perintahnya faghsilu. Kalau kepala, wamsahu biruusikum, yang namanya masah itu tidak perlu basah semua, gitu. Ya. Jadi tidak seketat perintah al-faghsilu, al-ghusl. Ya. Makanya perintah-perintah yang al-masah seperti ya al-mashu alal khufaini, membasuh di atas kedua sepatu. Ketika orang dia pakai sepatu, ya, dia wudu kemudian pakai sepatu, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dia sudah berwudu kemudian pakai sepatu nggak perlu dicopot. Ya, ketika berwudu boleh dia wudu, ya, misalnya di tempat lagi outdoor lagi. Tidak boleh apa? Tidak perlu mencopot sepatunya, cukup dibasuh atasnya saja. Nah, membasuh itu, Pak, tidak perlu sepatunya digerocok begitu, enggak. Yang penting tangan ada basah, dilewatkan begitu saja. Ya. Kemudian tayamum, ya. Tayamum apa? Perintahnya juga wamsahu, basuhlah. Maka ketika membasuh wajah, sini yang penting sudah ada debu begitu kan, ya. Bismillah, ya. Maka yang penting lewat wajah begitu saja, nggak perlu. Oh, ini sebelah sini belum ada debunya nih, sebelah sini nggak perlu, Pak. Ya, nggak perlu digosok-gosok begini, nggak. Ya, yang penting lewat saja begitu. Itu bedanya al-mashu. Ya, yang penting apa? Lewat, beres, sudah selesai tayamum. Itu bedanya. Ya, kalau faghsilu harus, ya, air itu ada air, ya, tergenang di tangan kita begitu, ya. Nah, untuk mencuci. Tapi kalau al-masah cukup, ya. Makanya dalam membasuh kepala itu apa? Kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengambil air lagi, cukup dengan sisa setelah apa? Ya, setelah mencuci tangan, ya, ada sisa basah, maka langsung beliau apa? Basuhkan. Ya. Yang penting ada al-balal, ada basah begitu cukup, ya. Beda dengan al-ghusl, harus air benar-benar ada ya, digosok, ya. Maka di sini, ya, summa yamsahu, kemudian mengusap kepalanya, melainkan berguguran kesalahan-kesalahan dari kepalanya melalui ujung-ujung rambutnya. Kesalahan itu turun jatuh bersama tetesan air. Summa yaghsilu qadamaihi ilal ka'bain, kemudian dia mencuci kedua kakinya sampai dua mata kaki. Ya, maka dua mata kakinya harus, ya, dicuci juga. Ya, batasannya apa? Sampai mata kaki. Ya. Illa, melainkan kharrat khataya rijlaihi min anamilihi ma'al ma', akan berguguran kesalahan-kesalahan kedua kakinya dari ujung-ujung kaki bersama air. Fa in huwa qama fa shalla fa hamidallah wa atna alaihi wa majjadahu billati huwa lahu ahlun. Dan jika setelah selesai dia berwudu itu dia bangkit sholat, ya, melaksanakan sholat, lalu dia memuji Allah, menyanjung Allah, mengagungkan Allah dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala pantas, wa farraga qalbahu lillah, dan dia benar-benar khusyuk, ya, benar-benar fokus mengingat Allah Subhanahu wa taala hatinya, illan sarafa min khati'atihi, melainkan ketika dia selesai dari salat tersebut
dia tinggalkan kesalahan-kesalahannya, ka hayatihi yauma waladathu ummuh, dia keluar dari sholat, ya, menggugurkan dosa-dosanya seperti keadaannya ketika dia baru dilahirkan oleh ibunya. Ya. Fahaddatha Amr bin Abasah bihadal hadithi Aba Umamah. Maka setelah mendengar hadis tersebut, Amr ibn Abasah menyampaikan hadis ini kepada sahabat yang lain, yaitu Abu Umamah, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu Abu Umamah, maka Abu Umamah pun berkata kepada Amr bin Abasah, "Ya Amr bin Abasah, wahai Amr bin Abasah, unzur ma taqulu fi maqamin wahidin yu'ta hadzal rajulu." Maka kata Abu Umamah, "Wahai Amr, lihatlah apa yang kamu ucapkan tadi dalam satu tempat yang diberikan kepada lelaki ini." Faqala Amr pun berkata, "Ya Aba Umamah, laqad kabirat sinni." Wahai Abu Umamah, saya ini sudah tua. Wa raqqa admi, dan tulang saya sudah lemah, sudah keropos. Wa qtaraba ajali, ajal saya sudah dekat. Wa ma bihajatun an akdziba 'ala Allah, dan saya tidak membutuhkan untuk berbuat kedustaan atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin saya bohong, ya, atas nama Allah. Wala ala Rasulillah, tidak mungkin saya berdusta atas nama Rasulullah alaihi salatu wassalam. Laulam asma'u min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa marratan aw marrataini aw salas hatta ada sab'a marratin ma haddatu bihi abadan. Ya, kata beliau, seandainya saya, ya, belum mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali cuma sekali, 2 kali, 3 kali, beliau menyebutkan sampai 7 kali, saya tidak akan menyampaikan hadis ini. Walakinni samituhu aktsara min dzalika, tapi saya sudah dengar hadis ini bolak-balik lebih dari 7 kali. Ya. Artinya apa? Beliau, ya, menekankan hadis ini benar. Ini disampaikan Rasulullah SAW sudah bolak-balik, bukan sekali 2 kali saya dengar. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau sering mengulang-ulang ilmu, Pak. Ya. Makanya jangan pernah kita bosan untuk mengulang-ulang ilmu, ya, menggali ayat hadis-hadis Nabi SAW terus gitu bolak-balik, Pak. Karena ini satu hadis saja, Pak, sahabat mendengar sampai apa? Bukan sekali, 2 kali, 3 kali, bahkan sampai 7 kali. Ya. Dan di antara kita kadang ada yang ini hadis ini baru saya dengar ini, begitu. Tak pernah saya dengar sebelumnya. Ya. Maka sahabat, ya, mereka semangat mereka dalam belajar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hadis itu diulang-ulang terus, Pak. Disampaikan lagi sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, disampaikan lagi, ya. Maka di situ pentingnya al-murajaah, mengulang-ulang. Makanya kata para ulama kita, innamal ilmu al-murajaah. Ilmu itu didapatkan dengan mengulang-ulang memang. Ya. Hadis ini adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Kemudian selanjutnya hadis yang kedua, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yarfa'uh, dari sahabat Abu Hurairah, beliau mengangkat hadis ini, artinya sampai kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tawadda'a al-'abdul muslimu awil mu'minu," apabila seorang hamba muslim atau mukmin dia berwudu, fa ghassala wajhahu, kemudian dia mencuci wajahnya, kharaja min wajhi kullu khati'atin nadhara ilaiha bi'ainaihi ma'al ma',
keluarlah dari wajahnya itu semua kesalahan yang dia melihat dengan kedua matanya bersama tetesan air. Ya. Au ma'a akhiri qatril ma'i, atau bersama tetesan air yang terakhir. Jadi ketika kita membasuh wajah itu Bapak sekalian, di situ dosa-dosa kita berguguran yang dilihat mata, ya. Kita dikumur-kumur, maka ya dosa-dosa yang dilakukan mulut ini bersihkan, hidung juga begitu, ya. Fa idza ghassala yadayhi kharaja min yadayhi kullu khati'atin kana batashatha yadah ma'al ma'. Apabila dia mencuci kedua tangannya, keluarlah dari kedua tangannya tersebut seluruh kesalahan yang dia lakukan dengan kedua tangannya bersama tetesan air. Au ma akhir qatril ma, atau bersama tetesan air yang terakhir. Fa idza ghassala rijlaihi kharajat kullu khati'atin mashatha rijlah ma'al ma au ma akhir qatril ma. Dan jika dia mencuci kedua kakinya, keluarlah semua kesalahan yang dilangkahkan oleh kedua kakinya bersama air atau bersama tetesan air yang terakhir, hatta yakhruja naqiyan minadz-dzunub, sampai dia pun selesai dari wudhu tersebut dalam keadaan sudah bersih dari dosa. Ya. Hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Hadis yang ketiga Bapak sekalian, dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man tawaddo'a fa ahsanal wudu'a, barang siapa yang dia berwudu, dia sempurnakan, dia baguskan wudunya. Kharajat khotoyahu min jasadihi, maka keluarlah dosa-dosa dari tubuhnya, hatta takhruja min tahti atfari, bahkan dari bawah kukunya. Ya. Jadi ada kuku Pak ya, ini keluar begitu. Ya. Hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Ya. Maka ini menunjukkan apa? Wudu bisa adalah termasuk penggugur dosa. Ya. Selanjutnya di antara penggugur dosa yang disebutkan di dalam As-Sunnah, yaitu adalah isbagul wudu thumma shalah ba'dahu rak'atain yaghfirullahu biha ma taqaddama minadz dzunub. Yaitu dengan kita berwudu kemudian setelahnya melaksanakan sholat 2 rakaat. Ya. Berwudu kemudian melaksanakan sholat 2 rakaat. Sini beliau membawakan hadis yang pertama, an Humran maula Utsman ibn Affan annahu ra'a Utsman da'a biwudu. Dari Humran bekas budaknya Utsman bin Affan, yaitu pada suatu hari Humran ini dia melihat Utsman bin Affan meminta untuk dibawakan air wudu. Fa'afraqa ala yadayhi min ina'i, ketika sudah ada air wudunya, dia pun menuangkan ya kepada kedua tangannya. Fa ghasalahuma salasa marrat. Ya, dan dituangkan, kemudian apa, dia pun mencuci kedua tangannya 3 kali. Ya. Nah, tangannya sudah bersih, ya. Summa adkhala yaminahu fil wudu, maka dia pun apa? Mengambil air dari air wudu tersebut. Summa tamadmada wastansyaqa wastanthara, kemudian beliau pun berkumur-kumur, menghirup air ke dalam hidung dan mengeluarkannya. Summa ghassala wajhahu salasan, kemudian beliau pun mencuci wajah beliau 3 kali. Wa yadayhi ilal mirfaqaini salasan, tangan sampai siku-siku 3 kali. Tsumma masaha bi ra'si, kemudian beliau mengusap kepala beliau.
Summa ghasala kulla rijlin salasan, kemudian beliau mencuci kedua kakinya 3 kali. Kemudian Utsman bin Affan pun berkata, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yatawaddau nahwa wudu'i hada. Ya. Dulu saya melihat langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berwudu persis seperti wuduku barusan. Ya. Jadi demikian para sahabat itu Pak, ketika mengajarkan, ketika menjawab, menjelaskan itu pasti dulu Rasul sallallahu alaihi wasallam begini. Saya melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam begini. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang saya. Dulu Nabi pasti pakai dalil. Gitu. Ya, pasti Pak. Coba lihat semua hadis pasti begitu. Ya, artinya ketika kita bicara masalah agama, maka harus dengan dalilnya. Ya, apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Apa kata Allah Subhanahu wa taala, begitu. Ya. Jangan ini hukumnya begini tapi ya nggak tahu dalilnya. Maka bertanya, ya. Ustadz, kata Ustadz ini hukumnya boleh, ini katanya lebih baik, ini katanya pahalanya sekian. Itu dalilnya mana? Gitu. Ya. Itulah ya prinsip dalam kita beragama yang dicontohkan oleh para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Maka kata Utsman tadi, saya melihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berwudu seperti tata cara wudu saya barusan. Waqal, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah bersabda, man tawaddo'a nahwa wudu'i hada. Barang siapa yang dia berwudu seperti tata cara wudu saya ini, menunjukkan apa? Kita harus belajar seperti apa sih tata cara wudunya Nabi. Ya. Bagaimana sih cara beliau mencuci tangan misalnya, ya? Karena ya sudah ada istilahnya SOP-nya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah dijelaskan, beliau praktekkan bahkan, ya. Sama Utsman bin Affan pun dipraktekkan. Ini loh caranya, ya. Berarti kita harus apa? Berwudu ya seperti cara wudunya Nabi. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, man tawaddo'a nahwa wudu'i hada, barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, thumma shalla raka'ataini, kemudian setelah wudu dia salat 2 rakaat, la yuhadditsu fihi ma nafsahu, dia tidak berbicara pada dirinya sendiri. Artinya benar-benar khusyuk dalam 2 rakaat tersebut. Artinya enggak ya memikirkan, waduh nanti apa namanya makan apa ya, oh habis ini saya mau jalan-jalan pagi, oh habis ini saya, oh nanti saya mau kondangan. Enggak, ya. Dia benar-benar fokus khusyuk dalam salat tersebut. La yuhadditsu fihi ma nafsu, tidak berbicara dengan dirinya sendiri. Wa farallahu lahu ma taqaddama min dhanbi, maka akan diampuni baginya dosa-dosa yang terdahulu. Ya. Maka ini anjuran setelah berwudu kemudian sholat 2 rakaat. Sholat apa ini Pak Ustaz? Ya. Kata para ulama ini adalah sholat sunnah setelah wudu. Ya. Atau sholat apa saja, misalnya kita berwudu kemudian kita sholat tahiyatul masjid misalnya, itu juga itu sudah masuk ke dalam hadis ini. Ya. Kita ya habis wudu kemudian masuk sholat qobliyah misalnya, itu sudah masuk hadis ini. Ya. Jadi masuk ke dalam hadis tersebut. Tapi kalau misalnya kita di rumah habis wudu, ya, aduh mau sholat apa nih? Ya, misalnya nggak ada sholat sunnah, ya, ya sudah, ya sholat diniatkan sholat sunnah setelah wudu, gitu. Ya. Kapan dan di mana saja boleh. Ya setelah wudu sholat, setelah wudu sholat. Sebagaimana dalam hadis Bilal, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar suara sendalnya Bilal di surga, maka kata Nabi, amalan apa yang paling kamu harapkan kau bisa mendapatkan keutamaan tersebut? Maka kata Bilal, tidaklah saya batal baik siang hari atau malam hari, melainkan saya berwudu, dan tidaklah saya berwudu pasti setelahnya saya sholat. Itu. Ya. Maka boleh setelah wudu sholat, ya, sholat sunnah setelah wudu, ya. Kemudian, ya, hadis yang kedua
Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, kanat alaina riayatul ibil. Dulu kita itu atau kami mendapatkan tugas untuk menggembalakan unta. Fajat naubati farawahtuha bi'asyiyin. Maka datanglah giliran saya ya untuk mengembala kambing, maka saya pun apa? Gembalakan kambing tersebut. Fa'adraktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'iman yuhadditsun nas. Ketika saya sedang mengembala, tiba-tiba saya melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang dikerumuni para sahabat, ternyata beliau sedang menyampaikan hadis. Ya, beliau sedang mengajarkan para sahabat. Maka fa'adraktu min qaulihi, saya pun ikut ya nimbrung di situ. Kemudian di antara hadis yang sempat saya dengar ya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu adalah beliau bersabda, "Ma min muslimin yatawaddu fayuhsinu wudu'ah." Tidak ada seorang muslim pun dia berwudu, dia sempurnakan, dia baguskan wudunya. Ya, menunjukkan apa, Pak? Wudu kita harus serius. Ketika wudu itu harus sungguh-sungguh fokus. Karena apa? Nabi SAW selalu ahsanal wudu'a, asbagal wudu'a, qarraba wudu'a. Menunjukkan apa? Kita itu harus benar-benar ya. Jangan asal-asalan, kadang banyak ya buru-buru dan lain sebagainya, jangan ya, fokus ya. Sempurnakan baik-baik wudu kita. Mamin muslimin yatawaddu fayuhsinu wudu'ah. Tidaklah seorang muslim pun dia berwudu, dia baguskan wudunya. Tsumma yaqumu fayusalli rak'ataini. Kemudian dia pun bangkit melaksanakan salat 2 rakaat. Ya. Salat sunnah setelah wudu atau salat apa saja, salat ya, mau salat duha, salat qabliyah ya. Muqbilun alaihi ma biqalbihi wa wajhihi. Di dalam sholat tersebut, 2 rakaat tersebut, dia benar-benar menghadapkan wajahnya, hatinya. Menunjukkan kekhusyuan itu di hati, Pak, ya. Tapi juga didukung oleh tubuh kita. Ya. Maka dalam sholat itu apa? Muqbilun alaihi ma biqalbihi wa wajhi, dengan hati dan wajah pun gitu. Makanya di dalam hadis disebutkan karena Rasulullah idza shalla ta'ta ra'sahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat itu beliau itu enggak begini tegak gini wajahnya, apa enggak? Beliau tundukkan wajahnya. Ya. Jadi di dalam salat itu apa? Nah, begini. Ya. Dan pandangan itu apa? Pandangan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melepaskan pandangan beliau dari maudhi'as sujudi, dari tempat sujud beliau. Jadi tidak lara-lirik begini, Pak, ya. Ada yang garuk-garuk dilihat, ada yang apa gitu, ya. Enggak, tapi apa? Ya, pandangannya itu ya, dan tidak merem gini, ya. Merem gitu, ya. Karena para sahabat itu melihat, Pak. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dilihat, ya, semua dari atas sampai bawah dilihat. Ya. Bagaimana ya kalau beliau jenggotnya goyang-goyang, oh berarti beliau baca sesuatu. Ditanyakan, tadi baca apa ya Rasulullah setelah takbir? Itu. Ya. Jadi detail dilihat, ini merem apa melek? Oh, melek. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat apa? Tempat sujud beliau begitu. Karena kalau beliau merem pasti ada hadisnya. Ya. Kalau kalian sholat meremlah kalian, nggak ada tapi, Pak. Ya. Saya pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sholat beliau merem gitu, nggak pernah. Ya. Menunjukkan apa? Ya, beliau membuka mata beliau dan melihat ke arah tempat sujud. Ya. Tidaklah seorang muslim pun dia berwudu, dia baguskan wudunya, kemudian dia berdiri bangkit sholat 2 rakaat, dia hadapkan hati dan wajahnya, berarti benar-benar khusyuk. Ya. Kalau hadis yang pertama tadi, dia tidak ngobrol dengan jiwanya sendiri, berarti apa? Benar-benar ya konsen dengan bacaan, dengan zikir. Ya. Illa wajabat lahul jannah. Ya. Barang siapa yang melakukan seperti itu, Pak, ya, dia wudu, ya,
kemudian sholat tahajud, ya, atau tadi sholat qobliyah subuh, ya, benar-benar dia itu apa? Wudunya bagus, sholatnya juga bagus, melainkan wajib baginya surga, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka kita nggak tahu sholat mana itu Pak yang ya di antara sholat-sholat yang sudah kita lakukan ini, maka perbaiki terus sholat kita Bapak Ibu sekalian, wudunya, ya, ya khusyuknya, setiap sholat kita jaga Pak. Mudah-mudahan dapat hadis ini, ya. Qala faqultu ma ajwada hadihi, maka kata Uqbah bin Amir ketika mendengar hadis ini Pak, betapa bagusnya hadis ini, ya, luar biasa. Wudu, sholat dapat surga, wah, ya. Betapa Bapak, ya, betapa menakjubkannya hadis ini, kata Uqbah bin Amir. Ketika saya mengucapkan itu, wah, bagusnya hadis ini, ya. Fa idza qailun baina yadayya yaqul, ketika saya mengucapkan, wah, mantap ini hadisnya, tiba-tiba ada orang di depan saya menegur saya, ya. Dia berkata, allati qablaha ajwad, kamu nggak tahu hadis sebelum ini, ya, yang beliau sampaikan sebelum hadis tadi itu lebih mantap lagi, lebih bagus lagi. Fanadhartu, maka saya pun melihat, siapa ini yang negur, ya, siapa ini yang ngomong. Faida Umaru, ternyata Umar bin Khattab yang negur saya, ya. Qal ini qad ra'aituka ji'ta anifan, kata Umar bin Khattab kepada saya, kamu terlambat sih, kamu kan datangnya barusan, ya kan, baru dengar hadis barusan saja, saya lihat kok barusan, gitu kan, ya. Ini qad ra'aitu, sungguh saya melihatmu ji'ta anifan, baru datang, ya. Qal, adapun sebelumnya, hadis sebelumnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin yatawaddau fayublighu aw fayusbigul wudu'a." Tidaklah seorang pun di antara kalian dia berwudu, dia sempurnakan wudunya. Ya. Berarti kita harus serius ketika berwudu, Pak. Ya. Jangan bercanda-bercanda, jangan terburu-buru, ya. Berwudu itu harus apa? Juga harus serius, karena berwudu itu kuncinya sholat. Yang kadang kuncinya ini ya yang penting kuncilah begitu. Padahal namanya kunci itu penting Pak. Ya, kunci itu kalau nggak pas, ya sulit begitu. Maka perbaiki benar-benar kuncinya sholat ini. Ini salah satu tips ketika kita ingin bisa benar-benar khusyuk dalam sholat. Maka khusyuklah dalam apa? Dalam meraih kuncinya dulu Pak. Sebelum masuk apa? Benar-benar sudah dalam keadaan khusyuk. Ya. Tidaklah seorang di antara kalian dia berwudu, dia sempurnakan wudunya. Tsumma yaqul, kemudian setelah selesai wudu, dia membaca zikir setelah wudu Pak. Ya, yaitu apa? Membaca 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Ya. Jadi setelah wudu Pak, ya, membaca apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Illa futihat abwabul jannati tsamaniyah, melainkan akan terbuka pintu-pintu surga baginya yang 8 nanti di akhirat. Yadkhulu min ayyiha sya, dia bisa masuk dari pintu mana saja yang dia inginkan. Ya. Maka lihat bagaimana, ya, ini adalah bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk kita sekalian. Wudu kan kita lakukan setiap hari Bapak Ibu sekalian. Setiap hari, ya, setiap sholat, ya, bahkan lebih dari itu, kita setiap membaca Quran dianjurkan wudu, ya. Ketika, ya, setiap batal dianjurkan untuk apa? Mengulangi wudu lagi Pak.
Maka dengan kita berwudu, tapi jangan lupa setelahnya baca zikir setelah wudu. Nah ini yang kadang apa? Yang kadang dilupakan. Kadang orang tidak istiqomah. Ya. Maka istiqomah karena dia Pak. Setelah wudu, ya, membaca apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya. Maka ya keutamanya luar biasa, bisa dapat kunci atau tiket VVIP menuju surga. Ya. Bukan hanya satu pintu, karena nanti akan apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati thamanatu abwab, di surga itu ada 8 pintu. Ya. Man kana min ahli shalah, barang siapa yang termasuk ahli salat dipanggil dari pintu salat. Barang siapa yang termasuk ahli jihad dipanggil dari pintu jihad. Barang siapa yang termasuk ahli sedekah dipanggil dari pintu sedekah. Barang siapa yang termasuk ahli puasa dipanggil dari pintu apa? Min babir rayyan. Ya, dari pintu ar-rayyan. Ya. Maka ketika seseorang itu sudah masuk, ya dapat dipanggil misalnya, Bapak Abror silakan masuk dari pintu sholat. Wah itu sudah, ya, karena tiket sudah di tangan Pak. Ya. Sudah Pak, pasti masuk sudah. Bapak Muhammad silakan masuk pintu Ar-Rayyan. Wah sudah tenang sudah Pak. Ya. Tapi kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala, ya Rasulullah, ma'ala man du'a min tilkal abwab min darurah. Wahai Rasulullah, orang yang sudah dipanggil namanya dari pintu itu tersebut sudah tidak ada darurat, sudah tenang dia. Ya. Tapi lihat semangatnya Abu Bakar, kata beliau, fahal du'iya ahadun min tilkal abwab kulliha. Apakah ada ya Rasulullah orang yang dipanggil dari semua pintu surga? Maka kata Nabi SAW, na'am, wa arju an takuna anta minhum ya Abu Bakrin. Iya ada, dan saya berharap engkau adalah salah satu di antara mereka. Ya. Jadi dipanggil, ya, ya Bapak silakan masuk ke pintu surga, terserah yang mana saja. Ya, mau masuk pintu sholat, pengen nyoba pintu yang itu, pintu Ar-Rayyan, ya bisa. Mau masuk pintu mana saja boleh, ya. Maka ini salah satunya adalah dengan apa? Setiap wudu jangan lupa membaca zikir setelahnya, ya, yaitu membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Boleh ditambah dengan, ya, dalam riwayat Tirmizi itu ditambahkan Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya. Kadang di beberapa masjid itu ditambah-tambah lagi Pak, ya. Wah apa misalnya wadikil fi badika solihin wa nufsanatika naim, padahal nggak ada dalam hadisnya. Nah ini yang tambahan-tambahan seperti ini sebaiknya ditinggalkan sekalian, ya. Hendaknya kita apa? Membaca sesuai yang ada di dalam hadisnya. Hadisnya juga harus yang otentik, yang sahih. Jadi benar-benar dari Rasulullah SAW, bukan kreativitas, ya, kreativitas orang-orang yang nggak jelas siapa itu. Ditambah ini kayaknya bagus nih, tambahkan. Ini kayaknya bagus, tambahkan terus agak tambah panjang begitu. Iya. Setiap tahun ada yang nambahkan, ya, ya. Akhirnya agama ini menjadi sulit, ya. Padahal aslinya pendek, ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Itu saja, Pak. Ya. Kemudian boleh ditambah dengan dalam riwayat, di dalam riwayat yang lain, ya, Ibnu Hibban dan yang lainnya, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam menambahkan dengan membaca seperti doa kafaratul majelis, ya, yaitu membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Katanya barang siapa yang berwudu kemudian membaca ini, maka bacaan tersebut akan, ya, ditulis di lembaran kemudian ditutup, disegel, tidak akan terbuka sampai nanti hari kiamat. Itu jadi simpanan pahala besar Pak, yang nanti akan dilihat oleh orang yang mengerjakannya nanti di hari kiamat. Jadi kalau mau lengkap, selesai wudu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh,
Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sempurna, Pak. Itu. Ya. Maka ini dikit-dikit setelah wudu. Nah, syahidnya di sini adalah barang siapa yang dia baguskan wudunya, kemudian setelahnya dia sholat dengan khusyuk, maka akan diampuni dosa-dosanya. Bahkan dalam hadis kedua tadi bisa wajabatahul jannah, masuk surga, Pak. Berarti ya, mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kemudian satu lagi nih, Pak, ya. Di antara penggugur dosa yang disebutkan di dalam hadis yaitu adalah iswagul wudu summa shalah bihil fariidah. Menyempurnakan wudu kemudian sholat fardu. Kalau tadi ya bisa sholat apa saja, ya khususnya sholat sunnah, Pak. Sholat sunnah setelah wudu. Nah, di dalam hadis-hadis ini adalah berwudu kemudian sholat fardu, Pak. Ya. Yaitu hadisnya yang pertama dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya pernah mendengar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yatawaddau rajulun muslimun fayuhsinul wudu'a. Tidaklah seorang lelaki muslim pun, ya artinya boleh laki-laki boleh perempuan, ya tidaklah seorang muslim pun dia berwudu kemudian dia sempurnakan wudunya, fayusalli salatan, kemudian dia melaksanakan salat, illa ghafarallahu lahuma bainahu wa bainas salah allati taliha, akan diampuni antara salat tersebut dengan salat sebelumnya. Maksudnya salat lima waktu, ya. Berarti wudu kemudian salat, maka antara salat tersebut dengan salat sebelumnya dihapuskan, ya. Maka diperjelas dalam hadis kedua, haddatsana Ishaq bin Sa'id bin Amr bin Sa'id ibn al-As. Haddatsani Abi an Abi, ya. Dari Ishaq bin Sa'id bin Amr bin Sa'id bin al-As, dari bapaknya, dari kakeknya, ya. Berarti dari Sa'id bin al-As radhiyallahu ta'ala anhu. Qal kuntu inda Utsman, dulu saya pernah berada di sisi Utsman bin Affan. Pada abi tahurin, Utsman pun meminta dibawakan air wudu. Faqala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kemudian kata Utsman, saya dulu pernah mendengar baginda Rasulullah SAW bersabda, ma min imrin muslimin tahduruhu salatun maktubah. Tidak ada seorang muslim pun datang masuk kepadanya waktu salat fardu, ya. Fayuhsinu wudu'ah, kemudian dia sempurnakan wudunya. Ya, memang sunnahnya adalah apa? Berwudu setiap kali kita mau sholat, Pak. Ya. Jadi sunnahnya adalah, Pak, meskipun kita masih punya wudu, dianjurkan untuk berwudu lagi meskipun belum batal, Pak. Ya. Di antara dalilnya juga para ulama adalah hadisnya Umar bin Khattab ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menaklukkan kota Mekah, maka beliau pun melaksanakan beberapa salat dengan satu kali wudu. Ya, salat duhur, ya, beliau berwudu. Ya, ketika asar beliau nggak wudu, Pak. Ya, belum batal. Maghrib belum batal salat. Maka Umar pun berkata, ya Rasulullah, ya, saya melihat engkau melakukan sesuatu yang tidak pernah engkau lakukan sebelumnya, yaitu engkau melaksanakan beberapa sholat tapi nggak wudhu, ya. Maka kata Nabi SAW, amdan ya Umar, memang sengaja untuk mengajarkan bahwasanya boleh, ya, kalau wudhu belum batal kita nggak perlu wudhu lagi, begitu. Menunjukkan apa kata para ulama? Menunjukkan bahwasanya kebiasaannya Nabi SAW apa? Berwudu setiap sholat meskipun belum batal, gitu. Ya. Maka di sini, ya, barang tidaklah seorang muslim pun datang kepadanya waktu sholat fardu kemudian dia sempurnakan wudunya, wa khusyu'aha, dia sempurnakan khusyuknya, wudunya sempurna, sholatnya pun khusyuk sempurna,
Warukuha rukuknya illa kanat kafaratan lima qablahu minadunubi, maka itu akan menjadi penggugur bagi dosa-dosa yang sebelumnya dia lakukan. Malam yu'ti kabiratan, selama dia belum melakukan dosa besar. Wadzalika dahra kullah, dan itu adalah sepanjang zaman. Ya, setiap misalnya kita sholat subuh, nanti sholat duhur, maka dosa antara subuh dan duhur dihapus. Nanti asar, zuhur asar dihapus. Nanti maghrib, maghrib asar hapus. Isya, isya, maghrib hapus. Subuh lagi, subuh isya hapus. Begitu Pak. Terus sepanjang zaman. Ya, selama tidak melaksanakan dosa besar. Kalau dosa besar tidak bisa digugurkan dengan sholat. Ya, kita sholat itu nggak hilang. Ya. Kita puasa Ramadan nggak bisa hilang, kita Jumatan nggak bisa hilang dosa besar itu Pak. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, as-salamatul khams wal jum'ah ilal jum'ah Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahunna. Salat 5 waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, bisa menggugurkan dosa-dosa di antara keduanya. Ya, seret dia Pak, dibersihkan dosa-dosa di antara keduanya. Majtun batil kabair, selama dosa besar dijauhi. Kalau ada dosa besar Pak, diseret nggak bisa Pak. Ya, nggak bisa. Ya. Terus bagaimana cara menghapus dosa besar? Dengan bertaubat itu. Ya. Maka sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Selanjutnya apabila ada pertanyaan dari Bapak sekalian yang memang ingin ditanyakan, silakan untuk ditanyakan. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Silakan jika memang ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Ya, terima kasih pertanyaannya, jazakumullah khairan. Dalam berwudu itu sebenarnya tidak disyaratkan apakah air itu harus air keran atau harus pakai ciduk, begitu tidak mesti Pak. Ya, tidak disyaratkan begitu. Ya, seperti dalam hadis yang Utsman tadi ya, di wadah begitu. Ya, di wadah beliau tuangkan dulu, cuci bersih, maka langsung mengambil dari wadah. Ya. Dan tidak ada syarat ya airnya itu harus keran ya. Air apa saja boleh selama air itu suci. Ya, boleh di bak, boleh kita ambil pakai gayung, boleh itu air pakai selang, boleh itu pakai keran. Itu semua sah-sah saja. Oh, maksudnya di ini apa bekas air wudhu? Iya. Jadi air wudhu itu ditampung begitu Pak ya? Ya. Jadi itu kan ada kerannya berarti Pak ya? Ada kerannya ya. Jadi tidak mengapa kalaupun itu adalah ada berupa istilahnya kolam begitu ya, atau bak begitu ya. Maka ini kembali kepada khilaf di antara para ulama, apakah air bekas wudhu itu bisa dipakai untuk berwudhu. Istilahnya adalah ma musta'mal, air yang telah dipakai untuk bersuci ya. Apakah boleh? Maka walau calalam boleh-boleh saja ya. Dan tadi kan ada itu dosa-dosa bercucuran, iya, dosa-dosa itu
Ya, artinya adalah digugurkan dosanya, bukan airnya itu kemudian menjadi air yang najis, air yang buruk, tidak, gitu. Ya. Cuma ya kadang apa? Ya kita mungkin merasa ya ada orang yang mungkin jijik begitu ya. Ya. Maka dia menghindarinya maka tidak mengapa, itu. Tapi ya ini kembali kepada khilaf di antara para ulama, apakah air yang dipakai bersuci itu boleh dipakai bersuci lagi? Ya. Dan yang lebih rojih jawabnya adalah boleh untuk dipakai berwudu lagi. Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Ada pertanyaan lagi dari Bapak sekalian? Ya? Nggih. Apakah mengusap kepala itu 1 kali atau 3 kali? Kalau kita lihat dalam kebanyakan riwayat-riwayat wudhu itu, Pak, ya, maka kebanyakannya adalah tidak disebutkan 3 kali. Seperti dalam hadis Utsman tadi, kalau tangan 3 kali, wajah 3 kali, kaki 3 kali, tapi ketika kepala cuma yamsahu ra'sahu begitu. Ya. Jadi tidak disebutkan 3 kali. Ya. Meskipun ada di antara riwayat-riwayat ya yang menyebutkan 3 kali, maka ada di antara para ulama ataupun yang mengkiaskan dengan ibadah atau dengan anggota wudhu lainnya, maka memperbolehkan untuk diulang 3 kali. Namun kalau kita melihat kebanyakan riwayat hadis tentang wudhu ini cuma 1 kali saja. Tapi kalaupun ada yang mau 3 kali, silahkan. Wallahu ta'ala. Ada lagi pertanyaan dari mas sekalian? Dari ibu ada? Tidak ada. Oke. Jika demikian maka kita, silakan mas. Ya. Ya. Bagaimana ketika seseorang dia menuliskan wasiat ya kepada ahli warisnya untuk memintakan maaf. Dulu dia pernah gibah, tolong bilang sama Bapak A, saya pernah bilang dia itu jelek, bilang dia itu pelit, bilang begini-begini misalnya. Ya. Maka walau calalam hal ini belum pernah kita dapati ya, baik itu di antara para sahabat ya atau baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Dan kita itu diperintahkan itu untuk bersegera. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, man kana lahu madlamatun li akhi falyatahallalhul yauma. Barang siapa di antara kalian yang punya ya kezoliman kepada saudaranya, maka segera dia halalkan sekarang ya. Jadi nggak ditunda nanti kalau sudah meninggal baru wasiat, nggak ada Pak ya. Segera hari ini sebelum datang hari sudah tidak bermanfaat lagi dinar ataupun dirham ya. Menunjukkan apa ya, memang itu tanggung jawab kita, jangan lepas tanggung jawab ya. Maka kita minta maaf secara langsung, saya pernah menzolimi Anda ya. Kalau itu kehormatan ya harus dikembalikan kehormatannya. Kita pernah memfitnah orang, menjatuhkan ya, mengolok-olok, maka berhati-hati ya. Kita boleh tidak suka sama orang tapi jangan sampai mengolok-olok ya atau menggibahnya. Misalnya ada ya orang dia terjatuh kepada kesalahan ya, kemudian kita ya olok-olok dia ya di grup WhatsApp, di medsos, di mana, jangan ya. Kita harus ngempet, jangan sampai ya membicarakan kesalahan orang diempet ya. Maka apa ya, kita doakan itu. Nah ketika kita berbuat kesalahan kepada orang lain, maka kita harus minta maaf ya. Kalau itu masalah harta ya harus dikembalikan hartanya
Ya. Maka janganlah kita kemudian biar nanti yang tanggung jawab ahli waris saya, ini jangan. Ya, jangan kita membebani. Kan kasihan juga ahli warisnya, anak kita nanti datang, maaf Pak, ya dulu bapak saya begini kan, ya kasihan. Ya. Bagaimana Ustadz ketika kita menggibah, ya, tapi kalau saya sampaikan gibah saya itu bisa marah orangnya begitu kan, ya, maka jika dilihat kemadaratannya lebih besar, ya tidak usah begitu, ya, tidak perlu, ya. Dan tapi kalaupun ada orang, ini kalau untuk kita Pak ya, kalau ada orang datang ya, Pak, Bu, Mas, ya, maaf saya pernah gibah jenengan, bilang jenengan gini, maka kita jangan, nggak usah marah-marah. Sudah, ya udah saya maafkan begitu. Ya. Jadi apa? Jadi ya namanya manusia begitu kan, pasti ya gibah apa ya sudah. Ya saya juga pernah sama, saya juga pernah gibah jenengan begitu kan. Kan akhirnya ya sudah. Akhirnya apa? Nggak usah, oh, awas ya kamu gibah saya begini, jangan. Ya. Maka kita berlapang dada, maafkan, ya. Dan tidak perlu menulis wasiat, ya. Saya pernah gibah, ya tetangga sebelah rumah ini semua. Akhirnya banyak kan yang kita gibah, banyak Pak, ya. Nanti saya pernah gibah Pak Presiden, gibah ya, Pak Menteri, ya pernah gibah anaknya Presiden, istrinya Presiden, semua, wah berat itu Pak, ya. Kasihan ini kita Pak. Gimana caranya mau ke Presiden? Ya, maka tidak perlu kita, ya jangan sampai juga kita ya harus berhenti dari gibah ini. Imam Adz-Dzahabi beliau kumpulkan ayat-ayat hadis-hadis tentang gibah Pak, ya. Maka semenjak dia tahu betapa mengerikannya bahaya gibah, dia pun berhenti menggibah semenjak itu, ya. Mungkin ini wallahu ta'ala alam yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni dosa kedua orang tua kita dan juga orang-orang yang kita cintai. Mudah-mudahan Allah memasukkan kita ke dalam surganya, Allahumma amin. Aqulu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallama ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.